Para penumpang yang terhormat, pesawat akan mendekati Bandara Soekarno-Hatta. Harap persiapkan diri, kencangkan sabuk pengaman dan tekan tombol sesuai arahan saya. Sistem pelontaran akan aktif dan kursi Anda akan mengantar Anda ke tempat klaim bagasi di Terminal 3 hanya dalam 2 menit. Wow, menarik ya. Traveling pasti jadi jauh lebih mudah. Apa kamu juga menghabiskan waktu berjam-jam di website tiket untuk mencari penerbangan tercepat? Nah, sekarang semua pesawat menjadi serupa bus. Begitu melewati sebuah kota, kamu bisa langsung turun di salah satu perhentian. Apa kamu menghabiskan banyak waktu di gerbang bandara demi menunggu penerbangan selanjutnya? Sekarang, dengan menekan satu tombol saja, pilot dan kopilot akan memastikan situasi aman, lalu melontarkan tempat dudukmu. Dan kamu akhirnya bisa sampai ke kampung halaman tanpa terlambat untuk lebaran. Apa kamu sering gugup setiap kali pesawat mendekati landasan pacu dan menurunkan roda pendaratan? Tenang, masalah itu sudah ada solusinya. Walaupun masih agak ngeri sih, kamu masih melaju cepat ke tanah, tapi sekarang kamu sendirian di kursi khususmu yang berparasut. Kita pasti akan melihat banyak fitur unik di masa depan, robot di meja check-out, mobil terbang, dan kursi lontar di pesawat penumpang. Tapi belum saatnya, saat ini kita masih belum bisa terjun berparasut di penerbangan subuh dari Jakarta ke Solo, atau penerbangan apapun, dan ini alasannya. Sistem pelontar ada banyak ragamnya, salah satunya adalah kursi lontar. Prototipe pertama kursi lontar keluar pada tahun 1928. Sistemnya bisa mendeteksi bahaya dan kursi berparasut bawaan akan terlontar dari pesawat. Tapi bukan untuk penumpang, melainkan hanya si pilot. Sebelumnya, pilot sangat kesulitan jika harus keluar dari pesawat yang rusak di udara. Dalam keadaan darurat, pilot harus memanjat keluar kokpit, turun ke sayap, lalu melompat dengan sempurna ke ruang di antara sayap dan ekor. Yang pasti proses ini sangat traumatis dan itu hanya bisa dilakukan pada altitudo rendah, ditambah pesawatnya harus melaju cukup lambat. Itulah sebabnya, perancang mulai mengembangkan sistem khusus untuk melontarkan pilot secara otomatis dari pesawat jika terjadi keadaan darurat. Seiring waktu, sistem ini makin membaik. Saat dilontarkan dari pesawat, pilot biasanya harus menyandarkan tempat duduknya dan melepas parasutnya sendiri. Sekarang, semua proses ini berjalan otomatis, tapi untuk orang awam yang belum terlatih, proses ini pasti menakutkan, sulit, dan agak berbahaya. Jadi merinding. Kursi lontar yang digunakan pilot saat ini lumayan rumit. Berat semua perlengkapan dan parasut seperti ini lebih dari 400 kg. Coba bayangkan pesawat biasa dengan 200 penumpang, awak, dan koper bawaan. Jika kursi lontar dipasang di pesawat seperti ini, ruang yang ada jauh lebih sempit dan kursinya jauh lebih sedikit, bahkan sampai 10 kali lebih sedikit. Jadi mungkin kamu akan membayar 10 kali lipat untuk satu tiket. Jika kamu terbang misalnya dari Jakarta ke Tokyo, waktu penerbangan yang dibutuhkan sekitar 8 jam. Kamu mungkin harus datang mengenakan pakaian olahraga dan sepatu paling nyaman. Kaki dan betis kita membengkak saat penerbangan, jadi kamu harus tetap nyaman. Jika naik pesawat dengan kursi lontar, kamu harus memutar otak untuk memilih pakaian. Kita akan mengenakan setelan khusus, masker oksigen, dan helm. Lantas, apa yang terjadi jika kamu terlempar ke atmosfer? Pertama, tubuhmu pasti terkejut. Terlempar keluar dari pesawat bukanlah pengalaman yang nyaman dan kursi yang kamu duduki pasti bukan kursi pesawat biasa. Lupakanlah kursi nyaman yang bisa disandarkan atau yang memiliki sandaran tangan yang bisa digerakkan. Kursi baru ini akan dirakit dengan kuat, semua bagian bergerak yang tidak penting dilepas. Masalah selanjutnya, suhu. Di ketinggian rendah sekalipun, suhunya jauh lebih rendah dibanding permukaan tanah. Pesawat biasanya terbang pada ketinggian sekitar 33.000 kaki. Suhu di luar pesawat di atas sana sekitar minus 55 derajat Celcius. Oleh karena itu, kamu wajib mengenakan setelan khusus agar kamu tidak kedinginan saat dilontarkan. Masalah tekanan juga muncul. Tekanan di atas sana sangat rendah, kurang dari 30% dibanding tekanan di permukaan laut normal. Berarti, oksigen di sana jarang. Ini juga yang menjadi alasan pendaki gunung membawa tabung oksigen. Hampir mustahil untuk bernapas sendiri di ketinggian. Tanpa masker oksigen, kamu bahkan kesulitan untuk tetap sadar. Kursi parasutnya yang baru dan lebih canggih butuh ruang di sekitarnya agar bisa terlontar dengan aman dari pesawat tanpa membahayakanmu atau penumpang lain. Dan perlu dorongan yang cukup besar untuk meluncurkan kursi ini dari kecepatan tinggi. Di pesawat khusus, saat pilot mengaktifkan kursi lontar, pelindung kaca di atas kokpit akan dilepas agar kursinya terlontar tanpa potensi bahaya. Tapi bagaimana cara kerjanya di pesawat penumpang?
Nah, pesawat penumpang ini harus didesain ulang dari awal. Membangun pesawat yang besar, kuat, dan aman sepertinya sulit, apalagi harus ada sunroof raksasa. Jadi, dilontarkan keluar saat pesawat terbang di atas rumahmu, jelas berbahaya. Bagaimana dengan menggunakan kursi lontar hanya untuk keadaan darurat? Apa kamu pernah melompat menggunakan parasut dari pesawat khusus? Aku sih pernah. Kalau pernah, kamu mungkin ingat ada banyak pelatihan yang harus kamu lalui. Bahkan setelahnya, di lompatan pertamamu, kamu melompat bersama instruktur berpengalaman dan berlisensi. Sembarang penumpang tanpa pelatihan khusus bisa dengan mudah kebingungan dan membuat kesalahan. Pendaratan yang buruk bisa berujung masalah serius, apalagi kalau ditambah faktor lain seperti gunung, hutan, air, atau hiu. Perlu aku lanjutkan? Jika belasan kursi lontar terbang keluar dari pesawat di saat bersamaan, potensi tabrakan mungkin terjadi. Selain itu, hampir semua situasi darurat terjadi selama lepas landas dan pendaratan. Dan jika terjadi, parasut tak akan ada gunanya. Memakainya saja sudah rumit, arahan petunjuk keselamatan butuh waktu 1 jam lebih lama dan diperlukan beragam ukuran untuk masing-masing penumpang. Selain itu, parasut biasanya diperiksa sebelum digunakan. Jika sistem parasut diterapkan, kita butuh pemeriksaan keamanan besar-besaran selama berjam-jam sebelum tiap-tiap penerbangan. Bagaimana jika kamu berada di ketinggian jelajah? Apa kamu akan memakai parasut sepanjang waktu? Mungkin banyak masalah yang ikut muncul. Misalnya, akan serepot apa kalau kamu harus ke kamar mandi? Ups, kututup lagi ya. Saat sudah waktunya melompat, penerjun payung terlatih sekalipun terkadang agak panik loh. Hei, bayangkan bagaimana rasanya jika kamu sedang mau liburan santai ke pantai, tapi tiba-tiba kamu harus melompat keluar dari pesawat dengan persiapan waktu cuma 10 detik. Selama penerbangan, membuka pintu pesawat darurat terbilang mustahil. Ada perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar pesawat. Sistem pintu yang sepenuhnya baru harus dibuat. Nah, bagaimana dengan parasut untuk seluruh pesawat? 40 tahun lalu, sebuah perusahaan mengembangkan parasut untuk pesawat kecil. Idenya kurang lebih begini, jika pesawat mengalami masalah, sistemnya secara otomatis mengeluarkan parasut, lalu pesawat terus turun, tapi dengan kecepatan lebih lambat. Parasut ini mungkin hanya bisa menahan pesawat ringan, semua tergantung bahan parasutnya. Untuk menopang jet Boeing biasa, kamu butuh beberapa kanopi besar yang bisa menutup satu blok kota. Beratnya pun tak tanggung-tanggung, bahkan mungkin terlalu berat untuk lepas landas. Kita butuh kain baru yang ringan tapi kuat. Sayangnya, sejauh ini belum ada. Ada penemuan cerdik lainnya yang dirancang untuk menyelamatkan penumpang saat terjadi bahaya. Seorang penemu mengembangkan zat khusus, idenya agak rumit, tapi intinya, jika terjadi bahaya, zat ini mengubah bahan yang mudah terbakar menjadi pasir. Rumus zat ajaib ini tentu saja rahasia. Masih ada zat spesial lainnya di luar sana, bahkan ada satu zat yang disimpan dalam kapsul khusus di pesawat. Dalam keadaan darurat, sebelum menyentuh tanah, kapsul ini dibuka. Zat tersebut bereaksi dengan oksigen dan membentuk semacam busa. Busa ini menyelimuti penumpang dan menahan mereka di tempatnya, seraya melindungi penumpang dari benturan. Tenang, kalau ini kedengarannya agak aneh bagimu, perlu waktu lama sebelum zat seperti ini disetujui untuk penggunaan umum. Banyak orang takut terbang, itu wajar karena kamu jauh dari tanah dan sama sekali tak punya kendali atas situasimu. Percaya atau tidak, pesawat sebenarnya adalah moda transportasi massal teraman di dunia. Jadi santai saja ya, duduk yang nyaman dan nikmati penerbanganmu. Tapi bisa lebih cepat nggak keluarnya?